Ketika suatu kapal negara asing masuk di wilayah suatu negara tanpa izin, dapat kita katakan bahwa negara tersebut telah melanggar yurisdiksi atau melanggar kedaulatan negara. Kemudian, ketika suatu negara asing ikut campur dalam urusan pemerintahan suatu negara, maka dapat kita katakan bahwa negara tersebut telah mencampuri yurisdiksi suatu negara. Atau sering mendengar pernyataan-pernyataan seperti ini, persoalan ini tidak dalam yurisdiksi negara Anda, atau ini yurisdiksi kami. Begitu kira-kira kata-kata yang sering kita dengar dalam sebuah argumen-argumen dalam perdebatan hukum. Memangnya apa itu yurisdiksi? Nah, kali ini kita akan membahas soal apa itu yurisdiksi dalam perspektif hukum internasional. Yuk kita simak penjelasannya dalam video kali ini. Ada banyak pengertian yurisdiksi dan terkadang membingungkan kita mengenai istilah ini. Tapi tentu saja kita tak ingin kebingungan di dalam mempelajari ini kan? Meskipun banyak konsep dan pengertian yang ditawarkan, kita harus mengerti sebuah konsep umumnya terlebih dahulu. Baru kemudian teman-teman komparasikan dengan pengertian-pengertian atau konsep-konsep lain mengenai yurisdiksi. Dilihat dari asal katanya, yurisdiksi atau disebut juga jurisdiction, menurut Kamus Merriam-Webster Dictionary of Law berasal dari kata dalam bahasa Latin yaitu jurisdictio, yang sesungguhnya terdiri atas dua kata, yaitu juris yang merupakan genitif dari kata ius yang berarti hukum, dan dictio dari kata dicere yang berarti mengatakan. Nah, jika kita gabungkan keduanya, maka dapat kita artikan sebagai tindakan atau perbuatan mengatakan. Menurut definisi dari Legal Information Institute dari website Cornell Law School, menuliskan bahwa the term jurisdiction can be best understood by being compared to power. Artinya, istilah yurisdiksi itu paling baik dipahami dengan dibandingkan dengan istilah kekuasaan atau kekuatan. Nah, pengadilan manapun memiliki yurisdiksi atas masalah hanya sejauh yang diberikan kepadanya oleh konstitusi atau undang-undang. Sebagai contoh, pengadilan negeri dapat memeriksa suatu perkara, baik itu pidana atau perdata, apabila undang-undang telah mengatakan demikian. Masih dalam sumber yang sama, yaitu power atau kekuasaan, dapat diartikan dalam dua hal, yaitu yang pertama, power of a court to adjudicate cases and issue order, atau diartikan sebagai kekuatan pengadilan untuk mengadili kasus dan mengeluarkan perintah. Dan yang kedua adalah territory within which a court or government agency may properly exercise its power. Wilayah di mana pengadilan atau badan pemerintah dapat menjalankan kekuasaannya dengan benar. Kemudian, menurut Kamus Black Law, yurisdiksi diartikan sebagai yang pertama, istilah komprehensif yang mencakup setiap jenis tindakan yudisial, yaitu kekuasaan pengadilan untuk memutuskan suatu masalah dalam kontroversi dan mengandaikan keberadaan pengadilan yang dibentuk sebagaimana mestinya dengan kontrol atas materi pokok dan para pihak. Yang kedua, yaitu yurisdiksi didefinisikan sebagai kekuasaan pengadilan untuk menyelidiki fakta, menerapkan hukum, membuat keputusan, dan menyatakan penilaian dalam sebuah perkara. Sebagai contoh, hak hukum yang digunakan hakim untuk menjalankan kewenangannya untuk mengadili tentang materi pokok dalam kasus tersebut atau kasus tertentu. Dan yang ketiga, yaitu area kewenangan. Area kewenangan yaitu berupa wilayah geografis di mana pengadilan memiliki kekuasaan atau jenis kasus yang dapat diperiksa oleh pengadilan tertentu di dalam wilayah tertentu. Itu tadi adalah menurut Kamus Black Law. Nah, sekarang saya juga mendapatkan referensi dari Oxford Dictionary of Law. Menurut Oxford Dictionary of Law, kata jurisdiction diartikan sebagai kekuasaan pengadilan untuk mendengar dan memutuskan suatu kasus atau membuat perintah tertentu. Nah, kemudian yang kedua yaitu batasan teritorial di mana yurisdiksi pengadilan dapat dilaksanakan. Kemudian yang ketiga yaitu
cakupan teritorial kompetensi legislatif parlemen. Dalam kaitannya dengan hukum internasional, yurisdiksi dapat dilaksanakan atas sejumlah alasan berdasarkan prinsip-prinsip berikut. Misalkan, the territorial principle, yaitu bahwa negara di dalam batas-batasnya kejahatan telah terjadi memiliki yurisdiksi tanpa memandang kewarganegaraan pelanggar. Kemudian yang kedua yaitu the nationality principle, yaitu prinsip kebangsaan, bahwa negara memiliki kekuasaan yurisdiksi atas salah satu warga negaranya untuk pelanggaran yang telah dilakukannya di negara bagian lain. Kemudian yang ketiga, the protective principle, yaitu prinsip perlindungan, bahwa negara yang berpotensi dirugikan dapat menjalankan yurisdiksi dalam semua kasus ketika keamanan nasionalnya terancam. Yang keempat yaitu the passive personality, yaitu prinsip kepribadian pasif. Prinsip ini mengatakan bahwa negara memiliki yurisdiksi jika tindakan ilegal telah dilakukan terhadap warga negara dari negara tersebut. Dan yang kelima yaitu the universality principle, prinsip universalitas. Artinya ketika terdakwa telah melakukan kejahatan yang melanggar aturan, seperti halnya jus cogens, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan, pihak manapun yang memiliki hak asuh terhadap tersangka pelanggar hukum diizinkan untuk mengajukan tuntutan pidana terhadapnya. Berdasarkan hal itu, maka gambaran yang dapat kita tangkap dari pengertian yang ditawarkan itu adalah bahwa yurisdiksi merupakan sebuah kekuasaan untuk mengadili dan mengeluarkan perintah melalui sebuah institusi, baik itu politik ataupun hukum, dapat menjalankan kekuasaannya di dalam wilayah tertentu. Bagaimana dari segi hukum internasional? Karena yurisdiksi juga memiliki sebuah batasan, maka dari segi hukum internasional, yurisdiksi mendapatkan perluasan wilayahnya, tentunya dengan berbagai alasan yang disebutkan tadi, dan dapat memperluas yurisdiksinya di wilayah yurisdiksi lain yang ditentukan oleh hukum internasional. Nah, sekarang kita mencoba mengutipkan dari penulis hukum internasional. Sebenarnya ada banyak penulis hukum internasional, tapi sebagai pijakan dasar kita coba ambil salah satunya. Salah satunya adalah Ian Brownlee. Ian Brownlee mencoba mengartikan istilah yurisdiksi ini. Menurutnya, yurisdiksi diartikan sebagai kewenangan memaksakan pentaatan hukum dalam hal-hal tertentu, atau disebut juga particular aspect. Dalam pengertian ini juga, yurisdiksi diartikan sebagai kewenangan untuk memaksakan penataan hukum terhadap sesuatu. Tentunya pengertian ini bukanlah satu-satunya pengertian yang ada dalam hukum internasional. Untuk menambah gambaran yang lebih baik lagi, teman-teman bisa mencari pengertian dari penulis-penulis lain seperti halnya Malcolm Sow, Mokhtar Khusum Atmaja, atau membandingkannya dengan mencari persamaan dan perbedaan antar pengertian-pengertian tersebut. Nah, berdasarkan pengertian dari kamus dan salah satu penulis hukum internasional, maka dapat kita tangkap bahwa ada satu kata yang menjadi titik tekan dari istilah yurisdiksi ini. Yurisdiksi itu diartikan sebagai kekuasaan atau kewenangan untuk menerapkan hukum dalam hal-hal tertentu, di wilayah tertentu, dan dalam konteks hukum internasional, berarti yurisdiksi dapat juga diperluas dengan alasan-alasan yang ditentukan oleh hukum internasional. Saya Agit Yogi Subandi. Terima kasih.